Halo anak-anak, selamat pagi. Bertemu kembali di pembelajaran pertama pada semester 2. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 5 yang berjudul cuaca pada subtema 1 keadaan cuaca pada pertemuan yang pertama. Kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini adalah KD 3.3 menggali informasi tentang perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, atau eksplorasi lingkungan. KD 4.3 menyajikan hasil penggalian informasi tentang konsep perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam bentuk tulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. KD 3.4 menggeneralisasi ide pecahan sebagai bagian dari keseluruhan menggunakan benda-benda konkret atau benda-benda nyata. KD 4.4 menyajikan pecahan sebagai bagian dari keseluruhan menggunakan benda-benda konkret. KD 3.4 memahami makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. KD 4.4 menyajikan bentuk-bentuk kebersatuan dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Nah, apa itu cuaca? Cuaca adalah keadaan udara pada tempat dan waktu tertentu. Oleh sebab itu, sering terjadi pada suatu tempat udara berawan atau hujan turun lebat, tetapi di tempat yang lain cuaca terang benderang. Indonesia pada umumnya memiliki 4 jenis cuaca, yaitu cuaca berawan, mendung, hujan, dan cerah. Cuaca yang berbeda dapat membuat kegiatan manusia juga berubah. Keadaan cuaca memang sering berubah-ubah. Pagi hari pada umumnya cuaca terasa dingin. Saat siang hari cuaca terasa sangat panas. Sore hari cuaca terasa dingin. Bila malam hari angin bertiup lebih kencang yang menyebabkan cuaca pada malam hari terasa lebih dingin. Nah, cuaca dapat berubah sewaktu-waktu, terkadang cerah, berawan, mendung atau hujan. Di bawah ini ada simbol-simbol cuaca. Ini malam hari yang cerah, ada bintang dan bulan. Selanjutnya hujan, mendung, cerah, dan berawan. Cuaca dapat diperkirakan dari hasil pengamatan cuaca yang dilakukan secara terus-menerus oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG yang berpusat di Jakarta. Ini contoh perakiraan cuaca dari BMKG yang terdapat di Pulau Kalimantan. Di Samarinda contohnya cuaca hujan, di Banjarmasin cuaca cerah. Terjadi perbedaan cuaca. Badan Meteorologi dan Geofisika bertugas menyelidiki dan mencatat keadaan udara seperti suhu udara, temperatur udara, tekanan udara, keadaan awan, dan curah hujan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memiliki stasiun-stasiun pengamatan cuaca yang tersebar di berbagai tempat di Indonesia. Di Bengkulu juga ada
kantor BMKG. Ilmu yang mempelajari cuaca dinamakan meteorologi. Mungkin anak-anak di sini ada yang bercita-cita untuk bekerja di BMKG. Selanjutnya, Udin dalam gambar terdapat sebuah keluarga. Udin menonton berita perakiraan cuaca di televisi. Ibu membawakan kue bolu kesukaan Udin. Satu loyang kue bolu dengan aroma coklat. Harum coklatnya mengundang selera. Nah, lalu kue tersebut dipotong menjadi dua. Pertama dipotong menjadi dua. Satu kue dipotong menjadi dua. Setiap potongan disebut 1/2 atau 1/2. Kedua potongan 1/2 dibagi lagi menjadi 4. Sekarang setiap potongan disebut 1/4 atau 1/4. Jika ibu memotong kue menjadi 8 bagian, berarti setiap potongnya merupakan 1/8 bagian dari kue yang utuh. Kata 1/2, 1/4, dan 1/8 merupakan bilangan pecahan. Apa itu bilangan pecahan? Adalah bilangan dalam matematika yang terdiri atas pembilang dan penyebut. Pembilang terletak di bagian atas, sedangkan penyebut terletak di bagian bawah. Dalam gambar pizza dipotong menjadi 2 bagian. Satu potong dari 2 potongan yang ada bernilai setengah. Satu potong dari 2 bagian. Kita akan mengenal pecahan sederhana. Perhatikan potongan kue A dan B di bawah ini. Kue A 1 dibagi 2 bagian yang sama. Nilai tiap bagian 1/2 atau 1/2. Yang diarsir 1 dari 2 bagian, nilainya 1/2 atau 1/2. Lambang pecahan 1/2 adalah 1/2. 1 disebut pembilang dan 2 disebut penyebut. Pada kue B, 1 dibagi 4 bagian yang sama. Nilai tiap bagian 1/4 atau 1/4. Yang diarsir 1 dari 4 bagian. Nilainya 1/4 atau 1/4. Lambang pecahan 1/4 adalah 1/4. 1 disebut pembilang dan 4 disebut penyebut. Contoh, tulislah lambang pecahan untuk soal di bawah ini. Berapa bagian pizza yang sudah dimakan Udin? Penyelesaiannya, bagian pizza yang sudah dimakan Udin adalah 1 bagian dari 4 bagian. Jadi, lambang pecahannya adalah 1/4. Anak-anak, coba perhatikan gambar. Dalam gambar terdapat beberapa teman-teman yang berasal dari berbeda suku. Daerah asal teman-teman di kelas pasti sangat beragam. Di Indonesia, asal-usul orang tua menjadi daerah asal kita, walaupun kita lahir di daerah yang berbeda. Tetapi daerah asal orang tua tetap dianggap daerah asal kita. Ini membuktikan Indonesia terdiri atas beragam daerah. Indonesia juga memiliki banyak suku bangsa. Kita mungkin berbeda daerah dan suku bangsa, akan tetapi kita
kita tetaplah satu bangsa Indonesia. Keberagaman suku bangsa tersebut tidak akan menjadi masalah jika kita memiliki sikap toleransi. Apa itu sikap toleransi? Toleransi artinya kita bersikap menghargai keberagaman dan segala sesuatu yang berbeda dengan diri kita. Dengan bersikap toleran, kita akan menerima keberagaman yang ada dan dapat hidup berdampingan dengan baik. Jadi, anak-anak harus selalu menghargai perbedaan. Oke anak-anak, Ibu harap kalian memahami materi pada hari ini. Jika ada hal yang kurang paham, kalian bisa menanyakan kepada wali kelas masing-masing. Terima kasih anak-anak, selamat belajar, Tuhan memberkati.